Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan lebih. Malin Kundang suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Ketika Malin Kundang berhasil menangkapnya, biasanya dia akan menyiksa ayam itu. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau di negeri seberang. Konon katanya negeri seberang sangat kaya dan mencari uang di sana sangatlah mudah. Ayah Malin Kundang segera ikut naik kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Tinggallah ibu dan Malin di desa yang miskin itu. Hari demi hari, tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Sementara si Malin Kundang masih saja mengejar si Puri. Ketika suatu hari hendak mengejar si Puri, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Kaki Malin Kundang tersandung batu. Dia terjatuh sangat keras, lengannya tergores batu tajam. Lukanya cukup besar dan mengeluarkan darah. Sang ibu segera mengobati luka si Malin Kundang dengan penuh kasih sayang. Dia merawat Malin. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berjalan dengan tergesa-gesa. Tidak dirasa Malin sekarang menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Dia sudah bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin ini. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Kemudian Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Tidak ada lagi yang bisa diperbuat ibunya. Malin Kundang bersikuku untuk pergi. Malin Kundang menyelinap di sebuah kapal. Dia bersembunyi di peti kayu. Kapal pun berlayar. Namun di tengah laut, kapal itu dijegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut. Mereka merampas semua barang-barang berharga di kapal itu dan meninggalkan kapal itu terkatung-katung di laut. Malin Kundang selamat karena dia sembunyi di peti. Saat dia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung sebab di dekat pantai itu ada sebuah desa yang subur dan kaya. Pelabuhannya besar dan ramai. Malin Kundang tersenyum meski tubuhnya lemas tak berdaya. Malin Kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu yang ada dalam benaknya, yaitu jadi orang kaya. Nekat dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya, punya kapal besar dengan 100 awak kapal. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di desa kampung halaman Malin Kundang. Berita tentang suksesnya Malin Kundang pun terdengar sampai ke telinga ibunya. Dengan hati riang, ibu yang sudah renta itu terseok-seok berjalan ke pelabuhan. Batin ibunya saat melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya. Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak. Pakaiannya jombang-jambing, wajahnya retak dan lusuh. Malin Kundang gelisah. Dia tidak mau istrinya tahu kalau Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. Dia mengatakan bahwa ibu tua itu adalah pengemis tua yang meminta sedekah. Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. Ibu tua itu berkata, "Masa kamu tidak mengenalku, wahai anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu." Malin Kundang menjadi marah. Sang ibu menangis terseduh-seduh. "Aku yakin kaulah Malin anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanya Malin Kundang anakku yang punya bekas luka itu," kata ibu tua itu sambil menangis. Malin Kundang semakin marah.
dia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu yang semakin terseduh-seduh. "Ya Tuhan, jika memang dia benar anakku Maling Kundang, kukutuk dia jadi batu," kata ibu Maling Kundang dengan sedih tercampur dengan kemarahan. Seketika petir menggelegar dan langit sedang cerah. Pelan-pelan Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. Maling Kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk. Malin bersipuh mencium tanah dan segera menjadi batu. Sudah terlambat baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya.